Pada saat ini adalah berkat kemurahan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami malam hari ini untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Basuh kami di dalam darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus jiwa roh kami Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kami, setiap sudut ruangan, rumah kami masing-masing. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Pagari kami dengan malaikat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Allah, baik roh penghalang berkat, roh penghalang pujian penyembahan kami, roh sakit, penyakit, kekhawatiran, kelemahan tubuh, roh kesuaman, virus-virus apapun juga, dalam nama Yesus kami kebaskan, kami usir keluar dari setiap kehidupan kami, dan jangan pernah kembali lagi. Dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa roh Allah untuk bekerja, hadirat Allah, perkenanan Allah, roh kesembuhan, kemenangan, sukacita, melimpah atas hidup kami. Dalam malam hari ini kuasa urapan-Mu turun atas kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Segala Jesus Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Terpujilah nama-Mu, ku sembah. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami sanggup melewati, ku lewati semua perkenanan-perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamaku.
pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, kami sanggup melewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak selalu memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak selalu memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, kami sanggup lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Bersama-Mu kami sanggup melewati, kami sanggup melewati segala rintangan, apapun juga
sembah Engkau Allah yang hidup, ku sembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus Tuhan, haleluya. Kami mau berjalan bersamamu, iman kami bersepakat, percaya akan kuasa-Mu, kami terima kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuh. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus.
Tuhan, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, mari yang siap memuji dan bersorak-sorai buat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Ada sukacita, amin. Lambaikan tangan, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Kita sama-sama gandol Gusti, amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Katakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Mula among percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Katakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Yesus, internetnya lancar dalam nama Yesus, internetnya lancar dalam nama Yesus, internetnya lancar. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Mula amang percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam, hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina gandol Gusti. Sajake kula derek Gusti. Urip tansah diberkati. Aku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh iku Yesus kang maringi. Katakan sajake, sajake kula derek Gusti. Yesus. Urip tansah diberkati. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Katakan matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Gusti Yesus kula
Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Berikan sorak-sorai buat Gusti Yesus. Amin. Haleluya. Ini saatnya kita mau mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar. Allah yang sanggup memulihkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih. Terima kasih. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Jesus Tuhan, Jesus Tuhan, kami terima kemenangan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, 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 Jesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Tuhan sudah melawat kami, menjamah kami. Kami yakin dan percaya di saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu.
Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan urapan yang baru, roh ketajaman, kewahyuan yang baru Tuhan. Terlebih buka mata hati umat-Mu, jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ya, silakan Pak Surya, boleh dibuka mic-nya. Ya, shalom saudara-saudara. Shalom. Apa kabar? Terima kasih Bu Enok atas doa-doanya kemarin, juga Aan atas doa-doanya. Terima kasih semua teman-teman. Saya lihat juga ada Kopeng ini. Apa kabar? Mantap ya Pak. Rumah tidak jadi dijual, tapi bisa pergi ke Israel. Luar biasa. Luar biasa. Ayo kita buka dulu dengan doa ya, teman-teman ya. Mari kita doa bersama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, di atas segala musim, di atas segala masalah. Penyertaan-Mu itu selalu ada ya Tuhan. Engkau turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau adalah sungguh Allah yang hidup dan Allah yang peduli kepada kami ya Tuhan. Engkau memperdulikan anak-anak-Mu yang begitu banyak ya Tuhan. Kami yang ada di dalam penderitaan, kesakitan, Engkau semua pelihara ya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan jalan keluar, pintu-pintu yang baru Engkau bukakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Saudara, saya ini ada di Los Angeles ya. Nggak terlalu jauh dari Jombang. Ya, cuman beda waktu aja. Di sini sekarang jam 4:30 pagi. Kalau di sana kan 6:30 malam ya, saudara. Sama-sama masih gelap. Nah, saudara, saya mau bagikan ya. Kemarin waktu itu doa pagi depan saudara. Pas waktu itu saya ke dokter. Jadi masih di ruang tunggu di dokter, saya dengerin doa-doanya, terutama doanya Bu Enok. Nah, setelah sampai selesai, kemudian dokternya masuk. Nah, di dalam pembicaraan saya dengan dokter itu, dokternya itu bilang begini, kamu nggak sakit ini? Enggak, benar nggak sakit apa-apa, maksudnya perasaan sakit. Enggak, saya bilang begitu. Terus dia sama lihat komputernya dia, lihat data saya, geleng-geleng kepala. Nggak mungkin kamu kalau nggak sakit. Dia ngomong begitu. Udah, ngomong pembicaraan lagi, terus dia tanya lagi sama saya, kamu bener nih nggak sakit? Enggak, saya ngomong begitu. Nggak ada perasaan sakit. Nggak ada sama sekali. Dia geleng-geleng kepala lagi. Wah, it's impossible. Dia ngomong, nggak mungkin. Dari situ saya tahu, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu semuanya mungkin. Saya cuma batin gini, saudara. Nah, kamu tidak kenal Tuhanku kok. Gitu. Tuhanku itu luar biasa, tidak membiarkan anak-anaknya itu sampai tergeletak. Boleh orang itu jatuh, sakit ya tuh, tapi tidak akan tergeletak. Itu adalah janji Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya mau bacakan dari firman Tuhan yang ditulis oleh Daud di Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 71 dan 72. Mazmur 119 ayat 71 dan 72. Sudah pada ketemu ayatnya? Sudah ya? Saya bacain ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu.
Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah, saudara, waktu kita ini dalam keadaan yang tidak baik, waktu kita ini dalam keadaan susah, waktu kita dalam keadaan yang tertindas, ya saudara, itu sebenarnya itu baik bagi kita, saudara. Karena dari situlah kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita juga belajar bagaimana Tuhan itu ikut campur di dalam segala kesusahan kita. Memang kalau kita ini lagi susah, kita kepengen sekali berdoa, cepat-cepat kesusahan itu diangkat dari kita. Tapi Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih baik. Sehingga, saudara, semua itu dikatakan semua itu ada masanya. Ada masa menuai, ada masa menanam, ada masa waktunya lahir, ada waktunya kita meninggalkan dunia ini. Semua ada masanya. Kita tidak bisa merubah masa-masa itu. Tapi Tuhan katakan, segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Nah, itu yang kita pegang, saudara. Apa yang dimaksudkan Tuhan? Kok segala sesuatunya indah pada waktunya? Jadi kalau kita punya masalah, hari ini punya masalah, kita doanya itu kepengennya hari itu juga masalahnya selesai. Jadi besok bisa bersukacita. Tapi sebetulnya, saudara, itu kurang pas di hati Tuhan. Karena Tuhan itu menginginkan kita ini pada waktu-waktu di dalam masalah, pada waktu-waktu kita tertindas, kita ini justru bisa mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, saudara, coba kita buka di Roma 5 ayat 3 ya, saudara ya. Roma 5 ayat 3 saya bukakan juga. Roma 5, mendadak kok saya ingat ini, saudara. Nah, di sini Roma 5 ayat 3 sampai 5 ya, saudara. Roma 5 ayat 3 saya bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan yang Roma 5 ayat 5 ini luar biasa. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Harapan kita itu diberikan semua. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara, di sini jelas sekali, memang semuanya itu ada step by step, ada langkah demi langkah. Di sini dikatakan kalau kesengsaraan kita ini, kita justru bermegah dalam kesengsaraan kita. Kita deklarasikan kebaikan kita. Jadi jangan mengeluh, saudara. Justru kita deklarasikan kebaikan Tuhan. Tuhan itu luar biasa bagi saya. Buktinya, saya sampai sekarang masih bisa hidup, bisa bernafas, nggak merasa sakit, ada sukacita, ya. Bahkan sekarang ini saya bisa memberitakan firman Tuhan. Itu luar biasa. Ada sukacita yang luar biasa. Padahal kalau dari datanya dokter, wah kita ini sakit berat gitu ya. Tapi ternyata kok enggak apa-apa. Kita deklarasikan itu, saudara. Karena sekali kita deklarasikan, itu surga bekerja, saudara. Tapi kalau kita tidak deklarasikan kebaikan Tuhan, kita ini hidup di dalam intimidasi iblis. Tidak bisa keluar dari situ. Jadi kalau kita dalam keadaan susah, kita harus berani mengatakan, Tuhan kau baik. Ini semua ini
untuk pelajaran bagiku supaya lebih mengenal Engkau. Pertama. Kedua, supaya aku lebih tekun lagi. Tekun apa, saudara? Apa yang kita bisa tekuni? Satu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Dua, kita harus jauhkan dosa-dosa kita. Ketiga, kita mengerti keadaan kita ini, kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang berdosa, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu pasti mengampuni karena Dia adalah Maha Pengampun. Nah, saudara, saya ini melihatnya kalau dari firman ini ya, tekun. Apa tekun? Nah, bagian kita ini ketekunannya apa? Apa yang dilakukan oleh gereja saudara itu sudah tepat, on the right track. Ya, kalau pagi jam 4 pagi doa, itu di mata Tuhan itu ketekunan. Itu ketekunan, itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak gampang, saudara, tiap orang itu bisa doa jam 4 pagi. Karena apa? Kalau doa jam 4 pagi, setidak-tidaknya mesti bangunnya enggak jam 4. Jam 4 kurang. Ya toh? Malah jam 3. Ya toh? Jam 3 itu saudara bangun itu untuk apa? Untuk Tuhan. Dia berarti memperhatikan kita, saudara. Kenapa? Sebenarnya jam 3 ini lagi enak-enaknya tidur, saudara. Tadi aja saya masih tidur kalau nggak ditelepon sama Bu Enok. Loh. Walaupun saya kasih buka alarmnya itu jam 3 di sini ya, jam 3 lebih 50. Jadi saya pikirkan kalau di Zoom persiapan 10 menit cukup gitu ya. Cuci muka, sikat gigi, pakai baju, udah selesai ya toh. Nah, wong cuman di Zoom kan ya nggak perlu rapi-rapi gitu. Nah, maksudnya begitu. Nah, saudara, hal-hal seperti itu. Doa pagi itu sudah benar dilakukan. Itu benar, saudara. Itu memproteksi saudara-saudara dari banyak masalah. Kalau saudara pun sakit, dia sembuh. Gitu. Kalau kena COVID, COVID-nya juga lari. Gitu. Karena apa? Tuhan itu dekat sama saudara. Kalau saudara kena masalah, baik keuangan, baik apa, loh kok cuman masalah keuangan. Wong masalah keuangan aja bisa diajak Tuhan jalan-jalan. Nah, ya toh, ya orang yang punya duit pun belum tentu bisa pergi. Ya toh, tapi orang yang punya masalah itu Tuhan itu menyukakan. Ceritanya itu apa? Saudara tuh dimanja sama Tuhan, digendong sampai rambut kita itu putih semua. Itu Tuhan tetap mau menggendong kita karena Dia adalah Allah yang setia. Nikmati hidup ini. Nikmati hidup ini artinya dalam arti kalau saudara kesusahan, nikmati no, ucap syukur. Ya, kalau bangun tidur berterima kasih. Lihat internet rumah kita ini ya. Wah, Tuhan terima kasih, aku tuh sudah diberi rumah. Sudah berapa tahun ini rumah ini setia aku tinggalin di sini. Susah duka sukacita ada di rumah ini. Jadi ya jangan gampang dijual rumahnya, gitu ya. Itu pemberian Tuhan, itu pemberian Tuhan. Terima kasih. Tiap pagi bangun lihat internet, saudara. Lihat internet. Saudara ngomong, aduh terima kasih Tuhan. Saya ini bangun masih ada rumah di situ. Masih ada rumah. Saudara, saya sekarang ini kan di Los Angeles ya, saudara. Jalan-jalan dulu waktu saya di sini, saudara. Saya lihat itu kotanya bagus, rapi. Sekarang, saudara, banyak orang yang nggak punya rumah. Homeless namanya. Wah, di trotoar-trotoar mereka tinggal di gubuk-gubuk di plastik gitu, saudara. Banyak sekali. Ribuan, saudara. Saudara ini jauh lebih kaya daripada orang-orang di sini. Cuman saudara nggak ngerti. Tuhan itu memelihara
begitu baiknya. Amin, saudara. Jadi yang ini kalau saya lihat di Zoom ini kan semua di dalam rumah ini. Nggak ada yang di trotoar, di pinggiran yang nggak punya rumah. Saudara ngucap syukur. Apa yang diberikan Tuhan itu jaga, dijaga. Jangan sampai kita tertipu oleh keinginan-keinginan iblis, keinginan-keinginan kita sendiri, sehingga kita mau, aku jual ini, untuk itu, untuk pindah ke sini. Itu semuanya bisikan si jahat. Kita kalau sudah ada satu tempat, sudah mengucap syukur. Ya toh juga yang penting itu selama pandemi ini, saudara, hanya dua yang penting yang di dunia ini loh, saudara. Satu, kita bisa tidur enak ya di rumah kita. Ya toh. Kedua, kita mau makan bisa. Udah itu saja. Lain-lainnya tuh ya biasa-biasa dalam kehidupan ya, saudara. Maksudnya untuk menyambung kehidupan di bumi ini. Tentu penting juga yang namanya bisa Zoom bersama-sama gitu ya. Tapi kalau saudara Zoom tapi kemudian nggak bisa makan kan ya susah. Nggak bisa tidur kan ya susah, nggak punya apa-apa. Nah, saudara ini punya segala. Ngucap syukur. Yang penting itu di dunia, seperti Paulus katakan, pokoknya bisa makan aja sudah cukup. Tuhan Yesus katakan, makan secukupnya. Artinya apa, saudara? Sehari-hari kita perhatikan sehari-hari. Ya, kekhawatiran sehari cukup sehari, besok urusan besok. Nah, gitu. Jadi ya apa yang kita punya ini sudah kita mengucap syukur saja. Luar biasa, saudara. Nah, di sini dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya toh, Daud juga katakan tertindas itu baik. Kesengsaraan itu baik karena kita akan belajar akan hukum-hukum Tuhan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ya, kita tidak gampang jatuh, saudara, karena kita ini tahan uji. Waktu kita mendengar kabar-kabar yang tidak baik, ya kita takut, tapi kita ini tahan uji. Tidak apa-apa, tetap kita jalani. Toh kita harus menjalaninya. Karena semua manusia itu harus melewati yang namanya pencobaan. Tapi Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Yang tidak akan melewati kekuatan manusia. Dan kalau pencobaan itu datang di dalam hidup kita, Allah ini setia. Dia akan memberikan jalan keluar. Saudara. Dia akan memberikan jalan keluar. Saudara ingat-ingat itu. Segala sesuatunya pasti ada jalan keluar. Tidak ada yang tidak. Dan di sini dikatakan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada sebuah pengharapan. Kalau saudara sudah di level yang terakhir, maksudnya terendah, saudara akan bersukacita. Kenapa? Karena kemudian saudara akan mendengar pengharapan-pengharapan yang baru. Pengharapan-pengharapan yang baru. Dan di sini dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapannya itu tidak mengecewakan. Biasa kalau kita berpengharapan itu banyak yang dikecewakan. Karena sebenarnya pengharapan itu berdasarkan dari keinginan kita. Pengharapan, aku mau gini, aku mau begitu. Nah, itu semuanya tidak terpenuhi. Karena apa? Kalau dipenuhi oleh Tuhan, saudara akan salah langkah. Karena Tuhan menjaga langkah-langkah kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan di hati Dia. Saudara, dan di sini juga dikatakan, karena kasih Tuhan, karena kasih Allah, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Amin, saudara. Nah, jadi, saudara, kita ini sudah lama tidak bertemu ya, 2 tahun
2 tahun tidak bertemu. Wah, saya ini seringkali saudara merenungkan, wah aku kok nggak bisa khotbah ya di Jombang. Itu benar, itu dari hati saya. Suatu hari Bu Eknok WA ke saya, Pak ada pelayanan ya yang untuk hari ini nih. Nah saya mikir, wah saya ini di Amerika, jam 6 sore di sana, di sini jam 4 pagi, ya toh? Wah apa bisa ya? Saya makanya balas, Bu, saya ini di Amerika dalam rangka berobat gitu ya. Tapi saya di dalam hati, wah jalanin, memang kalau saya di Jombang khotbah itu kan ya bangunnya jam 4 pagi, gerejanya jam 5 pagi, atau ya memang itu waktu-waktunya saya. Jadi memang jam 4 pagi itu mengingatkan saya kepada gereja Jombang, ya toh? Wah, berarti ya wes waktunya ya kan. Saya terima, saudara. Nah, dari situ Tuhan itu bukakan pintu, mulai dari kabar baik ada, pengharapan yang baru ada, semua saudara. Saya suka saudara. Makanya saudara selami itu firman Tuhan. Jangan lupa baca firman Tuhan dan diselami. Waktu Daud bicara soal dia bilang tertindas itu baik bagiku. Itu betul saudara. Saudara baik itu. Kalau saudara itu dalam keadaan susah, itu baik. Saudara bisa ingat, oh ya, aku tuh dulu tuh banyak melakukan kejahatan. Banyak sama orang itu tidak baik. Banyak pelitnya, kurang murah hati. Itu nanti timbul semuanya. Oh ya, aku ini orang yang tidak fair. Aku ini agak sama orang itu ketus. Karena gara-gara melihat tampangnya yang kurang menyenangkan. Kita itu seringkali melihat muka gitu loh, saudara. Orang yang mukanya nggak enak gitu, kita juga nggak enak hatinya gitu. Nantinya juga nggak keluarnya dari hati kita juga nggak enak. Padahal orang itu muka ciptaan Tuhan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tapi ya banyaklah tersenyum, jangan perengut terus begitu ya toh. Ya kalau waktunya tersenyum ya tersenyum, tapi waktunya serius jangan tersenyum terus, dianggap orang gila nantinya. Semua itu kan ada tempatnya. Nah, saudara, saya mau tutup dengan Yesaya 41 ayat 10. Saudara. Ini ayat ini bagus sekali, saudara. Ini berlaku ayat ini untuk saudara, untuk gereja saudara, untuk kita semua, untuk saya sendiri. Ini saya bacakan, saudara. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Jangan takut. Kita dalam kondisi apapun, jangan takut. Dan jangan bimbang. Kenapa kok jangan takut? Karena kita mempunyai Allah yang jauh lebih besar dari masalah kita. Dan dia memperhatikan kita. Walaupun seolah-olah dia tidak menjawab, seolah-olah. Tapi sebenarnya dia itu sudah menjawab. Tinggal tunggu waktunya yang terbaik. Untuk kita menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan di sini dikatakan, saudara, di Yesaya 41 ayat 10, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Apapun keadaan kita dalam masalah ekonomi, kita dalam masalah gereja masih dalam keadaan tertutup, kita dalam masalah kesehatan kita yang tidak baik, kekhawatiran kita, COVID di mana-mana nambah. Tapi ingat Tuhan katakan, aku ini akan nolong engkau. Aku ini akan menolong engkau. Kamu jangan takut. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan memegang kita dengan tangan Dia yang membawa kemenangan.
Saudara ingat satu, saudara. Saudara ingat siapa Tuhan saudara. Itu saja. Ingat, Tuhan saudara itu siapa? Tuhan saudara itu adalah Yesus Tuhan. Sehingga saudara akan ngomong begini, Tuhan kau adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ya, saudara di Mazmur 23 baca. Sehingga pada akhirnya saudara akan mengatakan, segala kebaikan, segala kemuliaan itu akan mengikuti aku kemanapun aku pergi. Itu mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Walaupun saudara dalam lembah kekelaman. Tapi saudara, Daud itu sudah berani mendeklarasikan, oh Tuhan itu baik sama aku. Tuhan itu menolong aku. Tuhan itu penolongku. Saudara tahu, Daud itu mendeklarasikan begitu. Yang namanya Goliat, dia Daud ini kecil, ya, kayak Kopeng Yai gitu ya. Tapi ngelawannya gede, orang yang 3 meter. Goliat itu jago perang. Cuman dipelintang aja gitu, mati. Karena apa? Daud itu mendeklarasikan begini. Kamu itu siapa? Aku ini mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Aku mendatangi kamu. Dan Tuhan itu akan menolong aku. Memberi kemenangan. Karena dia memberikan tangan kanannya dia yang membuat segala sesuatu menjadi kemenangan. Daud mendeklarasikan sebelum dia menang. Akhirnya dia menang. Ya toh? Di dalam segala peperangan, Daud mendeklarasikan kalau dia akan menang. Dia mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Beda saudara. Saudara mendengar kebaikan Tuhan. Percaya kebaikan Tuhan. Sama mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Itu beda. Karena begini saudara. Tuhan Yesus berkata, kamu kalau percaya doa-doamu, percayalah kalau doa-doamu itu sudah dijawab. Maka akan diberikan hal itu kepada Tuhan. Jadi kita mendeklarasikan, kita percaya kalau kita ini dalam keadaan sakit, oh kita pasti sembuh. Karena apa? Tuhan itu memang sukanya menyembuhkan orang. Gitu. Jadi ya kita sembuh. Tapi dalam mengalami kesakitan itu, kita tahu, kita harus belajar banyak. Oh ya, aku ini dulu salah begini, minta ampun sama Tuhan. Aku salah begini, minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu paling suka kalau saudara ini minta ampun sama dia. Karena kita ini semua sudah dikatakan, kita ini orang berdosa. Ingat ya saudara, Tuhan katakan, ada 2 orang, yang satu orang Farisi, dia ngomong, wah aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku ini setia melakukan segalanya. Tidak seperti orang itu tuh, pemungut cukai, orang yang jahat. Gitu ya. Dan seorang pemungut cukai itu berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku, karena aku ini orang berdosa. Dan Tuhan Yesus katakan, yang dibenarkan oleh Tuhan. Merasa benar. Dan suka orang yang begitu. Masalahnya itu saudara lagi berjauhan dengan konsepnya Tuhan. Bukan Tuhan yang menjawab pada saudara. Saudara sendiri yang memberikan tembok hubungan kepada Tuhan. Nah, saudara, kita belajar bersama. Kita ini, saudara, banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan kesalahan dalam hidup kita. Kita datang minta ampun sama Tuhan. Kita datang menintrospeksi diri. Apa ya yang perlu kita lakukan? Nah, di sini dikatakan Tuhan
Tuhan akan memegang tangan kita dengan tangannya Dia, tangan kanan Dia yang membawa kemenangan. Apapun keadaan kita, saudara, Tuhan akan mengangkat tangan kita dan kita pada waktu itu mengetahui betapa Tuhan itu sayang sama kita, mengasihi kita. Kalau dokter saya mengatakan sampai geleng-geleng kepala, tidak mungkin kalau orang yang keadaannya begini tidak merasakan sakit. Lah apa saya ini harus bohong? Orang tidak sakit kok ngomong sakit. Maksudnya itu rasa sakit. Tapi dokternya itu terkenal, saudara. Dan lagi dia itu ruangannya banyak. Jadi pasiennya yang antri banyak. Ya, puji Tuhan, waktu antri itu saya bisa dengerin doa-doa jam 4 pagi dari saudara. Terima kasih teman-teman yang sudah mendoakan saya. Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bu Enok sudah mendoakan saya. Sungguh itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih ya. Saudara-saudara, saya sudah tutup. Jangan takut akan segalanya. Semuanya akan baik kalau saudara sudah dilindungi Tuhan selama bertahun-tahun ini. Pandemik ke sana kemari, ada yang kena, disembuhkan, ada yang tidak kena, semuanya dijagai Tuhan. Ya toh, saya terakhir ketemu KPH itu 2 tahun lebih, bahkan hampir 3 tahun. Enggak tambah tua, ya enggak tambah kurus, semuanya dijagai Tuhan. Istrinya juga ketawa terus, luar biasa. Wah, Tuhan itu baik. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Enok, biarlah damai sejahtera, sukacita itu ada di antara kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, silakan Bu Gembala. Tutup dalam doa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih, Bu. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya, Ibu, semua kok kemurahan. Diingat no Pak Surya. Nggak tahu ketemu Pak Surya di LA. Iya. Iya. Puji Tuhan. Kita bersyukur tertindas itu baik. Iya. Ada maksud Tuhan. Segala sesuatu terjadi, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, amin. Karena Tuhan beserta kita. Puji Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Kita katakan terima kasih Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Supaya kami tidak ngomel, tidak bersungut-sungut saat kami mengalami masalah, problema apapun juga. Karena kami tahu segala sesuatu terjadi. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Kami punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat kelimpahan. Kelimpahan rohani, kelimpahan jasmani melimpah. Kita selalu dibuatnya berhasil. Menikmati berkat Tuhan. Memuliakan Tuhan. Memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Yang percaya sudah menerima kelimpahan. Kita tetap setia, jujur, taat. Dan kita sama-sama katakan amin 3 kali. Amin. 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 Terima kasih.